Wujud. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak dan Ibu, mari kita lanjutkan kajian kita ke sesi yang kedua, pembahasan tentang gramatikal. Ayat surat Al-Baqarah ayat 233 yang akan disampaikan oleh Bapak Ustadz yang didampingi oleh Ibu Asmariana. Kepada Bapak Ustadz dan Ibu Asmariana kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Syukran Bu Ced ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'du. Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad yassarnal Qur'ana lizikri fahal min mudzakir. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Sadaqallahu azim wa sadaqan nabiyul karim wa nahnu ala zalika minasyahidin mufakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Pertama-tama marilah kita selalu kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat dan karunia kepada kita semuanya. Bapak-bapak, ibu-ibu, masih banyak diberikan rahmat oleh Allah, nikmat oleh Allah, nikmat Islam, nikmat iman, nikmat panjang umur, nikmat sehat badan, dan nikmat-nikmat yang lainnya yang tidak dapat disebutkan satu persatu, karena kalau disebutkan hanya kerja kita selama hidup kita hanya menyebutkan nikmat Allah. Jadi nikmat Allah begitu banyak dan tak pernah berhenti kepada kita. Nikmat ibu melangkah, nikmat kita bisa mendengar, melihat dan sebagainya. Dan kita berharap nanti kelak dia melisap, kita dipanggil oleh Allah dengan panggilan hamd dan syakur. Salawat dan salam tidak lupa kita sampaikan kepada kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu sekalian, sekarang ayat 233 panjang Bu ya. Jadi tadi saya lihat panjang sekali. Jadi mungkin nanti dibahas sampai wa'alal warisi mislu zalik, sampai zalik aja buat sebenarnya, walaupun buat sebenarnya siap, tapi sampai itu aja karena panjang sekali ya. Baik Bapak Ibu, ini ayat 23 tentang bagaimana ibu-ibu menyusukan anaknya ya. Untuk itu kepada Bu Asmariana. Assalamualaikum Bu Asmariana. Waalaikumsalam Ustaz Rizal. Oh, Bu Asmariana ini yang tua Pak, tapi semangat muda. Bapak-bapak, ibu-ibu jangan kalah ya. Udah berapa ibunya? Umur Ibu Asmariana umurnya berapa Bu? Baru 75 lebih dikit. 75 baru. Pak Diono berapa Pak Diono? 76 Mbak. Bareng Bu Asmariana. Nah, jadi Bu Asmariana dulu masuk Zoom pertama masuk ke Alsani itu Pak 5 kali sehari. Pagi masuk, siang masuk, mau sore masuk, malam masuk. Begitu saya buka Zoom, itu hitung detik teng masuk Bu Asmariana. Saya udah siap menjaga-jaga pintu, begitu pintu kebuka langsung masuk. Nah, alhamdulillah sudah bermapa sekarang udah ada hasilnya. Silakan Bu Asmariana membahas gramatikal sampai tadi aja ya, sampai wa'alal warisi mislu dzalik ya. Silakan Bu Asmariana. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-walidatu yurdi'na auladahunna aulaini kamilain. Surat apa ini? Al-Baqarah 233. Auladahunna aulaini kamilaini liman aroda ayyutimma rodo'ah wa alal mauludi lahu rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf la tukallafu nafsun illa wus'aha la tudar walid
walidatum biwalidiha wala mauludullah biwaladi wala warisi mislu zalik. Wa udah bermakna dan al-walidatu bentuk kata benda, ada alif lam, ada ta di belakang. Akar kata walada halaman 506. Ini bentuk jam. Ini artinya di situ perempuan melahirkan. Jadi di sini kita artikan ibu-ibu. Jadi di sini bentuk jamak. Kalau tunggalnya tun. Kemudian yurdina bentuk KSAD. Pelaku hunna. Akar kata rodia. Pola af'ala. Artinya mereka menyusui. Aulad hunna kata benda majmuk. Hunna kata ganti mereka. Aulad. Ini bentuk jamak daripada waladun, artinya anak-anak mereka. Haula ini artinya berubah tahun. Lah ini 2. Jadi haula ini artinya 2 tahun. Kamila ini kata benda kamila itu akar katanya kamila artinya sempurna. Lah ini berarti secara sempurna. Li udah bermakna bagi. Man kata man udah bermakna siapa yang. Aroda ini bentuk KL takwa. Akar kata roda pola afala artinya dia ingin. Huruf bermakna bahwa yutimma ini KSAD mestinya yutimu karena adaan jadi yutimma pelaku wa. Akar kata tamma pola afala artinya dia menamatkan atau menyempurnakan. Ardoa kata benda alif akar kata rodia artinya penyempurnaan penyusuan. Jadi satu yang dulu dan ibu-ibu hendaklah menyusui anak-anak mereka selama 2 tahun penuh sempurna. Bagi siapa yang ingin menyusuinya secara penyusuan yang sempurna. Kemudian lanjut wa udah bermakna dan ala udah bermakna atas. Al-mauludi ini kata benda ada cirinya, ada jar, ada ma, ada Islam. Akar kata walada sama. Tapi di sini diduknya adalah jadi kalau mauludi ini sebetulnya anak yang dilahirkan artinya, tapi adalah baginya. Di sini bapak, jadi anak dilahirkan baginya bapak. Diartikan al-mauludi lahu bapaknya. Rizku hunna kata majmuk. Hunna kata ganti mereka. Rosako artinya rezeki, menafkahkan. Wa dan iswatu hunna kata benda majmuk. Hunna kata ganti mereka wanita. Iswatu artinya pakaian. Kemudian bi huruf bermakna dengan al-ma'rufi kata benda pasif. Akar kata arofa artinya dengan cara baik. Kemudian ini diterjemahkan dulu sampai secara sempurna.
dan disampaikan wala dan kewajiban ayah menanggung nafkah mereka dan pakaian mereka dengan cara yang baik. Kemudian huruf bermakna tidak, tukalafu bentuk KKSKD pasif, pelaku ya akan katakan fa, pola fa yang ada tasjid. Nafsun itu kata benda tunggal, artinya diri atau seorang. Jadi seseorang tidak dibebani kecuali itu bermakna kecuali usaha kata benda majemuk, kata gantinya usaha ini artinya kelapangan, kesanggupan. Jadi seseorang tidak dibebani kecuali sesuai kesanggupannya. Lalu bermakna janganlah tudor, ini KKSAD adalah, jadi ini pelakunya ya di sini. Kata doro lah fa'ala artinya menderita. Kemudian walidatum ini kata benda artinya walidatun berarti tunggal, seorang ibu. Jadi janganlah seorang ibu menderita biwaladihi, tapi udah bermakna karena waladiha itu artinya kata benda majemuk. Waladi ini anak hanya karena anaknya. Jadi janganlah seorang ibu menderita karena anaknya. Wah, udah bermakna janganlah, udah janganlah mauludun lahu, ini kata mauludun, ini kata benda. Artinya di sini ini sebetulnya mauludun itu wanita, jadi dilahirkan. Maulud di sini maulud itu hari kelahiran. Nah, lah itu kan bagi hunya, jadi baginya hu kata gantinya, jadi kelahiran baginya, jadi diartikan ayah, ya. Jadi janganlah seorang ayah biwaladi karena menderita karena anaknya. Udah bermakna wala di ini kata benda majemuk hinya, jadi anaknya. Wah, udah bermakna dan ala udah bermakna atas. Al warisi ini kata benda warisa artinya ahli waris. Mislu zalik, mislu ini kata benda seperti zalik, demikian itu. Jadi maksudnya di sini adalah ahli waris pun mempunyai kewajiban seperti ya ibu anak tersebut. Jadi di sini Ustadz, jadi ibu-ibu dalam mereka menyusui anak mereka selama 2 tahun penuh. Barang siapa yang ingin menyusui secara sempurna penyusuannya. Kemudian dan anak yang dilahirkan menjadi kewajiban ayah menanggung nafkah dan pakaian mereka dengan cara yang baik. Janganlah seorang ibu menderita karena ayahnya, dan janganlah pula seorang ayah menderita karena anaknya. Janganlah seorang ibu menderita karena anaknya, dan janganlah seorang ayah menderita karena anaknya. Dan ispun berkewajiban seperti itu pula. Mantap ya, muntas sebut. Alhamdulillah. Terima kasih Ustaz. Oke, baik Bapak Ibu semuanya, tadi sudah kita dengar ya, sangat muntas sekali. Saya hanya nambah dikit aja buat sebenarnya berlengkap tadi. Bismillahirrahmanirrahim. Wal walidatu kata benda pelaku aktif kan ya. Kan tadi walada melahirkan, jadi walidan itu walidun itu pelahir. Nah, berarti yang melakukan pekerjaan melahirkan, jadi ibu. Jadi yang melakukan pekerjaan yang melahirkan.
Jadi diterjemahkanlah ibu-ibu ya. Ya Ustaz. Jadi dan ibu-ibu yurdi'na tadi udah bagus itu menyusukan. Jadi pelakunya huna pelaku bentuk kakasade pelaku huna akar kata rada'a pola afala. Kenapa pola afala domah sukun kasrat? Dalam menyusukan anak-anaknya 2 tahun penuh sempurna ya. Jadi ini nanti ilmu kedokteran bisa kenapa 2 tahun sempurna ya. Nah, mungkin kalau kurang 2 tahun mungkin berkurang apanya ya kecerdasannya, kalau lebih nanti maka kelebihan pula. Jadi pas 2 tahun sempurna 2 tahun. Nanti ilmu kedokteran silakan diteliti ya. Kalau kurang 2 tahun gimana, kalau pas 2 tahun gimana, kalau lebih 2 tahun gimana ya. 2 tahun pas. Nah, liman dan bagi siapa yang arada ayutimma rada. Jadi yang ingin menyempurnakan penyusuannya itu. Jadi 2 tahun itu sempurna. Nggak kurang, nggak lebih, pas gitu ya. Nah, satu ya catatan saya, wa'alal mauludi. Mauludi itu kan artinya maf'ul ya, kata benda pelaku pasif. Jadi dilahirkan. Jadi dilahirkan siapa? Anak. Jadi mauludi lahu, anak baginya. Jadi anak baginya itu diterjemahkan bapak ya. Dan atas bapaknya kewajiban di sini, kewajiban bapaknya rizkuhuna, rezeki ibu tadi. Jadi rezeki ibu dan pakainya ditanggung oleh si bapak. Jadi seorang ayah nggak boleh pada saat istrinya melahirkan nggak boleh kemana-mana, harus memenuhi semua kebutuhan. Kenapa? Si istri waktu saat itu tidak berdaya. Dia punya kewajiban menyusukan anaknya, dia nggak bisa kemana-mana, nggak bisa kerja, nggak bisa ngapain, maka si orang bayah harus betul-betul bertanggung jawab untuk memberikan kebutuhan baik sandang dan pangan dengan bil ma'ruf, dengan baik. Nggak boleh harta nyolong, nggak boleh harta korupsi, nggak boleh harta-harta yang haram, harus harta-harta yang baik, bil ma'ruf. Nah, kemudian la tukallafu, ini bagus sekali Bu. Tidak dibebankan, ini pasif ya, tidak dibebankan kepada seseorang apapun kecuali apa yang disanggupnya. Jadi kalau seorang bapak nggak punya kemampuan untuk belikan mobil, atau si ibu nanti pas melahirkan minta dirawat di rumah sakit yang mewah, nah itu si bapak nggak mampu, jangan ya. Seseorang tidak dibebankan melebihi kemampuannya. Nah itu maksudnya. Kemudian la tudara, dan tidaklah tidak tudara, pola yang tadi udah oke. Pelakunya siapa? Walidatun itu. Karena pelakunya hiya. Jadi seorang ibu tidaklah disesarakan biwalidah oleh anak-anaknya, tidak boleh membahayakan atau memberatkan. Jadi seorang ibu tidak boleh memberatkan anaknya, dan si ayah juga tidak boleh diberatkan oleh anaknya. Jadi artinya apa adanya ya, jangan sampai menyengsarakan. Jadi kalau si anak dilahir, ya mungkin si bapak juga nggak boleh memaksakan diri untuk, karena tanggung jawab seorang anak ya, apalagi anak pertama Pak. Saya merasakan betapa lahir anak pertama senang, apa aja demi anak, utang sana utang sini, jangan memaksakan diri ya. Jadi sesuai kemampuan aja, tapi harus bertanggung jawab. Nah ya itu ya, dan si ibu juga gitu ya, sesuai kemampuannya. Kemudian wa'alal waris, dan atas waris itu kan pelaku aktif dari waras sama waris, jadi pewaris. Nah, pewaris mislu zalik, seperti itu juga. Jadi seorang pewaris nggak boleh juga memaksakan diri untuk melakukan hal-hal yang di luar kemampuan dia. Sebenarnya itu secara umum ya, secara umum. Tapi ini dikhususkan pada saat si anak lahir. Nah, seorang bapak, seorang ibu tidak boleh memaksakan diri di luar kemampuan dia. Sampai utang sana, utang sini. Kan ada juga Bu, hari pertama saya akikah juga kan, nggak mampu, akhirnya utang sana. Di Al-Quran membatasin. Kenapa ini dibatasin? Karena saking senangnya si anak lahir, karena senangnya seorang tua lahir anak, maka ada bapak-bapak, ibu-ibu yang sampai memaksakan diri utang sana utang sini. Jadi sini Allah mengatakan bahwa memang kewajiban seorang ayah untuk membekali anaknya, istrinya untuk memberikan pakaian dan makanan, tapi sekali lagi jangan berlebih-lebihan. Nah itu mungkin konteksnya di sini ya. Jadi sederhana, air mengalir aja. Nah kalau gramatikal tadi saya lihat sudah oke semuanya ya, nggak ada lagi yang saya perlu tambahkan. Cuma tadi kata benda pelaku aktif aja saya tambah dikit ya. Baik Bapak Ibu sekalian, karena ayatnya panjang ya, kita harus butuh juga diskusi ya. Mungkin kita batasin besok, mungkin sambungannya karena besok sudah ada orangnya ayatnya 4, jadi mungkin sambungnya nanti jadi PR masing-masing aja nanti Bu ya. Jadi buat semua harian nanti bahas di lokal di kelas ya sambungannya ini, dan juga bagi yang lain yang ingin memahami nanti kita bahas di kelas ya. Baik Bapak Ibu, Bu Cot, saya serahkan kepada Bu Cot sekali lagi
Kalau ada yang salah, ya karena sama-sama belajar, kita mungkin ada yang salah, kita memohon bukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Dan kalau ada yang benar, itu datang dari Allah. Dan ini kalau ayat ini konteksnya kembali kepada dunia kesehatan tentang bayi, bagaimana dilahirkan, disusukan sampai 2 tahun. Ya. Lagi saya mohon nanti kepada ibu-ibu yang ada di dunia kesehatan memberikan tanggapan yang agak luas terhadap konten ayat ini. Demikian dari saya, terus kurang mohon maaf dan saya kembalikan kepada moderator. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.